Lagi dengan saya Mr. Subsub 8820, asisten virtual dari Pak Supri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Agenda utama kita yang pertama adalah 1. Konsep pendapatan nasional. Yang kedua, perhitungan pendapatan nasional. Dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Baik, langsung saja kita ke agenda pertama, yaitu konsep pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Untuk mendefinisikan pendapatan nasional, kita akan ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Apa itu pendekatan produksi? Pendapatan nasional adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau diukur dengan satuan uang. Yang kedua adalah dengan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi, yaitu upah, sewa, bunga, dan laba atau keuntungan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pengeluaran dari tiap rumah tangga ekonomi berupa pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumen, pengeluaran produsen atau investasi, serta ekspor dan impor. Kemudian berikutnya adalah komponen perhitungan pendapatan nasional. Komponen yang pertama kita sebut sebagai GDP atau Gross Domestic Product, atau nama lainnya adalah PDB, Produk Domestik Bruto, yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara serta warga negara asing yang berada di negara tersebut. Komponen yang kedua adalah GNP, Gross National Product atau PNB, yaitu nilai GDP ditambah atau dikurangi PNLN. PNLN adalah pendapatan neto luar negeri, yaitu selisih antara pendapatan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Komponen yang ketiga adalah NNP atau Net National Product, atau disebut juga sebagai PNN, Produk Nasional Neto. Apa itu NNP? NNP diperoleh dari nilai GNP dikurangi penyusutan ditambah pengganti barang modal. Setelah NNP, berikutnya adalah NNI atau Net National Income. NNI diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Setelah ketemu NNP, kemudian ketemu NNI, berikutnya adalah kita mencari yang namanya PI atau Personal Income. Personal Income atau pendapatan perseorangan adalah nilai NNI ditambah transfer payment dikurangi jumlah dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, serta pajak perseroan. Istilah lain untuk laba ditahan adalah laba yang tidak dibagi, sedangkan istilah lain untuk pajak perseroan adalah pajak yang perusahaan. Setelah ketemu PI atau personal income, berikutnya kita mencari DI, disposable income. Pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap dikonsumsi. Apa itu disposable income? Disposable income cara nyarinya adalah PI, personal income, dikurangi pajak langsung. Nah, itu tadi komponen-komponen perhitungan pendapatan nasional. Berikutnya adalah pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 3 pendekatan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan pendapatan nasional dengan metode produksi, cara mencarinya adalah Y adalah pendapatan nasional sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Qn kali Pn. Q yang dimaksud di sini adalah quantity atau jumlah barang, sedangkan P adalah price atau harga. Q1 atau P1 itu berarti jumlah barang dari satu sektor, misalkan sektor pertanian. Kalau Q2 dan P2 itu adalah sektor yang kedua, misalkan di sini ada perikanan atau pariwisata. Berikutnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan.
Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan diperoleh dari Y sama dengan W, wage atau upah, ditambah R itu adalah rent atau sewa, ditambah I atau interest, di sini adalah I kecil logonya. Interest adalah modal bunga atas modal. Kemudian ditambah dengan P adalah profit atau laba atau keuntungan. Nah, berikutnya pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran didapat dengan cara Y sama dengan C, consumption, konsumsi rumah tangga konsumen, ditambah I, investasi, pengeluaran produsen, ditambah G, government expenditure, pengeluaran pemerintah, ditambah X, ekspor, dikurangi M, impor. Kemudian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau income per kapita diperoleh dari sigma GNP dibagi sigma P. Sigma GNP itu adalah jumlah GNP atau jumlah pendapatan nasional, sedangkan sigma P itu adalah jumlah penduduk. Jadi IPC, income per kapita, sama dengan jumlah GNP atau jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi demikian tadi materi kali ini mengenai pendapatan nasional serta pendapatan per kapita. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.